Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, mata kuliah Pasar Modal dan Analisis Investasi, Manajemen Bisnis Syariah 6F UIN Raden Mas Said Surakarta akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi ROE atau Return of Equity. Kelompok kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama ada Adelia Syafira, NIM 205211042, yang kedua Meilani Nurzagia, NIM 195211255, yang ketiga ada Novi Anggraini, NIM 195211258, dan yang keempat adalah Nurul Fajrianti dengan NIM 195211297. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai pengertian ROE, manfaat ROE, faktor yang mempengaruhi ROE, rumus menghitung ROE, contoh dan cara menghitung ROE, keunggulan ROE, kelemahan ROE, ukuran ROE yang baik, serta perusahaan dengan ROE yang baik. Pada pembahasan pertama ini kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu Return on Equity atau ROE. Dalam bisnis dan ekonomi, pengertian ROE adalah matriks guna membandingkan jumlah pendapatan bersih atau net income perusahaan dan jumlah total modal investor atau pemilik di dalamnya. Sementara itu, di dunia saham, pengertian ROE adalah jumlah pendapatan bisnis bersih per dana investor yang masuk. ROE atau Return on Equity adalah salah satu unsur paling penting demi mengetahui sejauh mana suatu bisnis mampu mengelola permodalan dari para investornya. Apabila perhitungan ROE-nya semakin besar, maka reputasi perusahaan pun meningkat di mata pelaku pasar modal, sebab usaha tersebut terbukti mampu memanfaatkan bantuan modal dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat ROE. Ada beberapa manfaat ROE diantaranya. Yang pertama yaitu menunjukkan tingkat profitabilitas perusahaan. Bagi investor, ROE adalah matriks paling mudah untuk mengetahui seberapa tinggi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, dengan adanya return on equity, investor bisa mengambil kesimpulan tentang profitabilitas saham dengan mudah dan cepat. Manfaat yang kedua yaitu menjadi dasar estimasi keuntungan bisnis di masa mendatang. Faktanya, ROE adalah salah satu tolak ukur paling efektif untuk memprediksi prospek bisnis ke depannya. Jika saat ini perusahaan terbukti mampu menghasilkan ROE minimal 1,0 atau lebih, maka di masa depan ada kemungkinan tingkat return on equity tersebut juga akan terus meningkat. Selanjutnya, manfaat yang ketiga yaitu menggambarkan perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun. ROE perusahaan idealnya stabil atau terus berkembang dari tahun ke tahun. Dengan melihat tren ROE suatu usaha, investor bisa menilai bagaimana profil bisnis di masa lalu dan melihat apakah perusahaan terus tumbuh atau justru stagnan. Manfaat keempat dari ROE yaitu menjadi indikator pembanding dengan perusahaan kompetitor. Sebelum mengambil keputusan investasi, biasanya investor melakukan perbandingan antara banyak perusahaan sekaligus. Mana bisnis yang ROE-nya paling tinggi, maka dialah yang paling berhak menerima kucuran modal. Selanjutnya, manfaat yang terakhir yaitu menunjukkan kredibilitas perusahaan dalam mengelola aset. ROE adalah salah satu faktor utama yang menunjukkan kredibilitas bisnis dalam mengelola modalnya. Kecilnya tingkat return on equity adalah salah satu pertanda perusahaan tersebut tidak mampu menghasilkan profit sesuai harapan, meski sudah diberi suntikan dana oleh investor. Materi selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ROE. Ada 3, yaitu yang pertama rasio aktivitas perusahaan, yang kedua rasio utang, dan yang ketiga adalah rasio likuiditas. Langsung saja yang pertama yaitu rasio aktivitas perusahaan. Faktor pertama yang sangat mempengaruhi ROE adalah skala besar atau kecilnya aktivitas perusahaan. Contohnya, apabila perusahaan sedang ekspansi cabang, maka wajar saja apabila ROE-nya kecil, karena dana yang dibutuhkan untuk membuka cabang tersebut besar dan cabang baru tersebut tidak akan langsung menghasilkan profit yang besar.
Kemudian faktor-faktor yang kedua yaitu rasio utang. Utang juga sangat mempengaruhi terhadap ROE. Apabila utang perusahaan semakin besar, maka ROE perusahaan tersebut juga akan semakin kecil. Selanjutnya adalah rasio likuiditas. Selain menerima utang, perusahaan juga memberikan piutang pada pihak-pihak lain. Likuiditas yang tidak lancar juga akan mempengaruhi terhadap ROE, karena piutang merupakan hak milik dari suatu perusahaan, namun piutang tersebut belum dikategorikan sebagai laba. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai rumus yang digunakan untuk menghitung ROE. Rumusnya yaitu omset yang dihasilkan oleh perusahaan, kemudian dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, kemudian dibagi dengan modal. Atau bisa juga langsung yaitu pendapatan bersih atau net income dibagi dengan modal. Materi selanjutnya adalah rumus dan contoh cara penghitungan ROE. Supaya lebih mudah memahami rumus ROE, kali ini kita akan membahas beberapa contoh kasus dan cara menghitungnya. Yang pertama adalah kasus PT Amarta. Pada tahun 2020, PT Amarta berhasil mendapatkan omset sebesar 470 juta rupiah, sementara total pengeluarannya adalah 200 juta rupiah. Di tahun sebelumnya, PT Amarta mendapatkan pendanaan 100 juta rupiah, sementara sisa modal awal dari pendiriannya adalah 150 juta. Maka cara untuk menghitung ROE PT Amarta adalah sebagai berikut. Rumus ROE sendiri, rumusnya yang bisa digunakan yaitu omset dikurangi biaya dibagi modal. Diperoleh 470 juta dikurangi 200 juta dibagi 100 juta ditambah 150 juta. Kemudian dihitung, diperoleh 270 juta dibagi 250 juta dan hasilnya adalah 1,08. Jadi ROE PT Amarta tergolong normal dengan sedikit kelebihan dari 1,0. Lalu yang kedua adalah kasus PT Banyu Biru. Kasusnya pada pertengahan tahun 2021, PT Banyu Biru mendapatkan penghasilan bersih sebesar 275 juta dan memiliki modal pribadi yaitu 330 juta. Maka cara menghitung ROE PT Banyu Biru adalah, rumus ROE yang bisa digunakan adalah pendapatan bersih dibagi modal. Lalu diperoleh 275 juta dibagi 350 juta dan hasilnya adalah 0,78. Angka ini masih tergolong sehat, akan tetapi ini menandakan PT Banyu Biru masih belum bisa balik modal di pertengahan tahun. Lalu yang selanjutnya adalah keunggulan ROE. Keunggulan ROE yang pertama adalah rumusnya lebih sederhana. Keunggulan ROE yaitu rumusnya yang sangat sederhana. Asal ada data yang tersedia, investor bisa menghitung ROE perusahaan target investasinya. Lalu yang kedua adalah menggambarkan laba secara lebih real. Karena dasar perhitungan ROE adalah laba bersih, maka stakeholder perusahaan dapat mengetahui seberapa mampu bisnis tempatnya bernaung dalam menghasilkan laba dan menjaga namanya. Lalu yang ketiga, bisa dijadikan tolak ukur evaluasi kinerja. ROE adalah salah satu bahan terbaik untuk mengadakan evaluasi, terutama yang berkaitan dengan kinerja manajemen. Jika perusahaan terbukti tidak amanah menjaga angka ROE, investor bisa melakukan RUPS guna mengganti dewan direksi. Kelemahan ROE. Menurut Stitanov, ROE memiliki kelemahan. Jika perusahaan memiliki banyak utang dalam mendanai asetnya, nilai ROE-nya akan semakin tinggi karena porsi modal akan lebih rendah, atau semakin banyak modal, semakin sedikit ekuitasnya. Kemudian nilai ROE yang baik. Menurut George Stitanov, ukuran ROE yang lazim itu adalah untuk retail 17%, utilitas 9%, finansial 8%, saham antara 15-20%. Untuk mengukur ROE yang baik, maka lebih tepat kalau kita perbandingkan dengan PPF untuk menilai harga wajar saham. Untuk menilai berapa nilai PPF yang bagus untuk satu saham, maka bisa menggunakan rumus yang saya sebutkan di bawah ini. Kalau PPF 1 kali, maka sebaiknya ROE-nya minimal 10%. Kalau PPF-nya 2 kali, maka sebaiknya ROE-nya minimal 20%. Kalau PPF-nya 3 kali, maka sebaiknya ROE-nya minimal 30%.
Contoh perusahaan dengan ROE yang baik per September 2021. Yang pertama ada PT Siwani Makmur Tbk, ada PT Sidomulyo Selaras Tbk, ketiga PT Unilever Indonesia Tbk, keempat ada PT Matahari Department Store Tbk, dan PT Indosat Tbk. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai Return on Equity. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.